Tanaman jeruk yang subur dan cepat berbuah tergantung dari penanaman yang kita lakukan, di mana dalam proses penanaman dari bibit jeruk itu akan ada 5 langkah atau 5 tahap untuk mendapatkan tanaman jeruk yang cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. 5 langkah tersebut apa saja? Ayo kita simak video ini sampai akhir. Selamat siang rekan-rekan tani semuanya, ketemu lagi dengan saya di Mang Aso Ulian Tani Channel. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk menanam jeruk. Dimana dalam penanaman jeruk ini saya akan menggunakan 5 langkah untuk menanam jeruk supaya mendapat hasil dari tanaman jeruk yang cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan mari kita simak video berikut ini. Untuk mendapat tanaman jeruk yang cepat tumbuh subur dan cepat berbuah, dalam penanaman bibit jeruk ini kita akan melewati dari 5 langkah atau 5 tahap dalam menanam bibit jeruk supaya cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Langkah pertama yaitu kita akan membuat lubang tanam, di mana lubang tanam ini yang lebarnya sekitar 80 cm atau 1 meter keliling dan kedalamannya bisa 60 atau 70 cm tergantung dari ke tanahnya. Kalau tanahnya gemur bisa kita agak dalamnya berkurang, tapi kalau tanahnya agak padat kita bisa lebih dalam untuk menggalinya supaya nanti akarnya bisa menembus ke dalam dan penyediaan unsur haranya lebih banyak di lubang tanam itu. Ini adalah lubang tanam yang telah kita lakukan. Ini kedalamannya mungkin sekitar 60 cm karena tanahnya agak gemur. Kalau tanahnya seperti tadi agak keras atau padat bisa lebih dalam supaya nanti bisa diisi kompos yang lebih banyak. Jadi tergantung situasi di keadaan tanahnya. Tahap kedua dari penanaman bibit jeruk, kita akan memberikan pupuk kandang atau kompos ke dalam lubang tanam yang telah kita siapkan. Pupuk kandang atau kompos ini haruslah yang telah matang atau telah melewati proses dari fermentasi. Dan kita juga akan memberi delumit secukupnya dan akan kita campur dengan kompos atau pupuk kandang. Ini kita beri delumit yang ada, bisa mereknya apapun yang ada di toko pertanian. Delumit ini fungsinya untuk meningkatkan dari pH tanah supaya tidak terlalu asam atau basa. Idealnya dalam penanaman jeruk pH-nya berkisar antara 5,5 sampai 7. Jadi kita akan memberikan delumit ini, terus kita akan mengaduk dengan kompos atau pupuk kandang yang telah kita berikan tadi. Dan pupuk kandang yang telah tercampur dengan delumit ini kita biarkan saja, jangan dulu ditutup dengan tanah, biarkan saja. Kita tunggu sampai 15 hari nanti, dan setelah 15 hari baru nanti kita akan memberikan pupuk dasar dan akan menguruknya. Sekarang untuk sementara biarkan terbuka dulu, terkena sinar matahari ataupun terkena hujan. Tahap ketiga dalam penanaman jeruk, kita akan memberikan pupuk dasar di lubang tanam yang telah kita siapkan. Pupuk dasar bisa kita pakai NPK 1616 atau NPK 15% atau pupuk KCL, TSP dan Urea yang kita campur sebagai pupuk dasar. Dan pemberian pupuk dasar itu kita berikan sebesar 100 sampai 200 gram per lubang tanam. Ini setelah 15 hari kita lubang tanamnya dan sudah tumbuh
rumput-rumput liar di lubang tanamnya. Kita langsung akan memberikan pupuk dasarnya ke lubang tanam, dan kita akan mengaduk dari pupuk dasar yang kita berikan dengan kompos dan dolomit atau kapur pertanian yang telah kita berikan 15 hari yang lalu. Setelah itu kita akan menguruk dari lubang tanam ini dan membumbunnya lebih tinggi dari tanah yang berada di sekitarnya, supaya air hujan tidak menggenangi dari tempat lubang tanam ini yang akan kita tanami jeruk nantinya. Dan pupuk dasar yang telah kita berikan dan pupuk kandang atau kompos yang telah kita campur di dalamnya bisa menjadi unsur hara yang baik, sehingga nantinya bisa setelah kita melakukan penanaman diserap oleh tanaman jeruk kita dengan mudah. Setelah dibumbun, kita akan memasang tali sepat untuk mengatur dari jarak tanam tanaman jeruk kita ini. Kita akan memasang tali untuk mengatur kelurusannya ke samping dari tanaman jeruk kita. Ukuran dari tanaman jeruk bisa kita atur sesuai keadaan tanah dan keadaan geografis di lahan jeruk kita. Jarak tanamnya bisa 4x4, 5x5, atau 6x6, atau 6x5, tergantung situasi keadaan tanah di kebun kita. Tapi kalau di tanah yang miring, jaraknya bisa diperpendek supaya nanti tidak terlalu tinggi teras teringnya, jadi bisa diperpendek jarak tanamnya untuk tanah yang miring. Langkah keempat dari kita sebelum menanam jeruk adalah kita melakukan pemangkasan akar dan perawatan akar, di mana dalam pemangkasan akar ini kita akan memangkas akar-akar yang kena luka dari cangkulan bekas kita cabut di semaiannya, dan juga kita akan memangkas akar-akar yang terlalu panjang atau akar-akar yang kena jamur, dan juga kita akan memangkas dari silingnya, tempat ukulasinya. Juga kita akan memangkas dari cabangnya. Jika terlalu tinggi cabangnya, kita akan potong untuk mendapat nanti tanaman jeruk yang tumbuh rimbun dari bawah. Nanti kita bisa atur, kita buat rimbun dari bawah, metode 369 atau apalah. Dalam pemangkasan akar, kita akan memangkas akar-akar yang bekas kena cangkulan, yang luka atau kena jamur, supaya nanti memudahkan kita untuk menanamnya, juga untuk memudahkan supaya tidak terserang dari hama dan penyakit. Ini untuk pangkas pucuknya, kita pangkas yang tunas yang lebih dominan dan kita sisakan yang kecil-kecil ini supaya nanti bisa rimbun dari bawah. Dan dalam pemangkasan akar ini akan sangat berguna sekali untuk nanti tumbuh menjadi bibit jeruk yang bagus, karena setelah kita pangkas di sini, nanti di bawahnya itu akan tumbuh akar-akar yang baru. Seperti yang luka ini kita pangkas di atasnya, nanti akan tumbuh akar-akar yang baru, sehingga nanti tanaman jeruk kita lebih cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Karena nanti dalam pemangkasan akar ini, jika tidak dipangkas, akar yang terlalu panjang itu nanti akan membelok ke samping atau ke atas, nanti itu tidak akan bagus dalam perkembangannya. Jadi dengan dipangkas di bawahnya, nanti akar yang satu itu akan tumbuh akar 5, 6, atau 7. Setelah selesai pemangkasan akar, kita harus memastikan nanti akarnya tidak terserang dari jamur. Jadi kita akan merendam akar tanaman jeruk ini dengan larutan fungisida, di mana yang kita pakai di sini adalah fungisida
polirpos yang bahan aktifnya adalah asam metamid, dan kita akan berikan dari larutan fungisida ini sebesar 5 ml ke dalam air yang sebesar 5 liter. Jadi kalau 10 ml 10 liter airnya, nanti kita akan merendam dari akar tanaman jeruk ini sekitar 10 atau 15 menit lah, supaya nanti kalau ada jamur atau patogen bisa dia mati, sehingga nanti tanaman jeruk kita tidak terserang dari hama, jamur, dan patogen. Jadi dengan perendaman ini kita pastikan supaya jamur tidak menyerang dari tanaman jeruk kita. Langkah kelima dalam penanaman jeruk, kita akan melakukan penanaman jeruk itu sendiri. Dan sebelum melakukan penanaman jeruk, kita telah menyiapkan lubang tanam yang kita diamkan selama 15 hari, terus kita uruk, dan setelah uruk kita diamkan lagi 7 hari atau 10 hari supaya pupuk dasarnya dan pupuk kandang dan pupuk NPK-nya bisa larut. Dan dalam penanamannya ini kita akan menanam dari bibit jeruk kita ini di tempat yang telah kita beri anyir. Kita tinggal angkat anyirnya dan kita gali tempat lubang tanam itu, dan kita tanam bibit jeruk itu. Yang terpenting dalam penanaman bibit jeruk adalah bahwa akar-akar yang ada pada tanaman jeruk ini tidak nantinya berkumpul di satu arah, supaya bisa menyebar ke segala arah. Jadi akar yang ke kanan atau ke kiri dia harus bisa ke kanan atau ke kiri, tidak menyebar, tidak berkumpul di satu arah, bisa menyebar ke semua arah. Jadi nantinya bisa menyerap dari nutrisi atau dari unsur hara di tanah di dalam di sekeliling dari tanaman jeruk itu. Dan dalam penanaman bibit jeruk ini batas penanaman dari bibit jeruk itu berada di akar yang paling atasnya. Jadi jangan terlalu dalam menanam dari silingnya ini atau batang bawahnya, cukup di akar yang paling atasnya saja, dan kita terus uruk dengan tanah yang ada di sekelilingnya. Dan nanti setelah semuanya akarnya berpencar di sekelilingnya, tidak ada akar yang membalik atau akar yang menyilang, jadi kita akan menguruknya dengan tanah yang ada di sekelilingnya, sehingga nanti tanaman jeruk ini juga kita tekan-tekan sedikit supaya tidak rebah. Untuk bibit jeruk yang berada di polybag, kita akan membuka dari plastik polybagnya, dan kita akan memeriksa dari akar jeruk tersebut dan melihat jika ada jamur yang menyerang di akar tersebut, kita akan memangkasnya. Dan di dalam penanamannya kita jangan biarkan akarnya bergumul di satu arah. Kita akan menyebarkan akarnya ke segala arah untuk nanti memudahkan dari tanaman jeruk itu menyedot unsur hara yang berada di tanah. Dan untuk rekan-rekan tani, demikianlah proses dari 5 tahap menanam jeruk untuk menghasilkan dari tanaman jeruk yang cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan jangan sampai nanti ketinggalan di video berikutnya, di mana video berikutnya saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk memperbesar buah jeruk dari yang keadaan normal menjadi buah jeruk yang lebih besar. Demikianlah rekan-rekan tani proses dari penanaman jeruk saya, dari 5 langkah yang saya terapkan untuk mendapatkan hasil dari tanaman jeruk yang subur dan cepat berbuah. Terima kasih telah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya.
dan sampai jumpa di video berikutnya.